Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Farezi. Saya dari Manajemen dan Administrasi Logistik Universitas Diponegoro Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan mereview alat transportasi logistik. Tapi izinkan saya untuk menjelaskan apa itu manajemen transportasi logistik bagi kalian yang tidak paham. Jadi, manajemen transportasi logistik adalah salah satu komponen penting dalam manajemen rantai pasokan yang digunakan untuk memenuhi permintaan pelanggan melalui perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian keefisienan dan keefektifan aliran dan penyimpanan barang, layanan atau jasa, dan informasi terkait dari titik permulaan hingga titik tujuan. Manajemen logistik atau manajemen transportasi logistik ini dapat membantu perusahaan mengurangi biaya dan meningkatkan layanan kepada pelanggan. Manajemen transportasi logistik ini bertujuan untuk memperoleh dan mendistribusikan bahan dan produk di tempat dan waktu yang telah dengan jumlah yang tepat dengan biaya yang seefisien mungkin. Manajemen yang melibatkan pemrosesan pesanan, pergudangan, penanganan bahan atau produk, pengemasan dan transportasi ini juga merupakan sebuah sektor yang perkembangannya sangat pesat di dunia bisnis sekarang. Tanpa didukung oleh manajemen transportasi logistik yang baik, aktivitas produksi maupun pemasaran akan sangat sulit untuk dilakukan, apalagi pada pandemi sekarang. Logistik pada dasarnya berawal dari konsep dan kegiatan yang berhubungan dengan militer dan pertahanan. Militer atau Departemen Pertahanan memanfaatkan perencanaan terperinci dan ekstensif untuk mengumpulkan persediaan dan orang serta perlengkapan lainnya ke berbagai lokasi ke pangkalan militer. Aktivitas militer inilah yang salah satu ini kita kenal dengan istilah logistik. Keberhasilan suatu aksi militer yang tergantung pada kemampuan untuk mengumpulkan informasi dan menganalisis, penyesuaian atau berasimilasi, dan mengambil langkah-langkah logistik yang tepat untuk mendukung aksi militer secara terus-menerus. Hal ini sangat mirip dengan sebuah organisasi bisnis yang operasionalnya sangat tergantung pada visibilitas dan pengendalian atas proses logistik yang dikelolanya. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang berorientasi bisnis ini juga dapat mengadaptasi prinsip-prinsip yang sama dalam menjaga keefektifan dan keefisienan penyimpanan, pengendalian, dan pergerakan barang dagangnya. Salah satu bagian terpenting dalam manajemen logistik adalah teknologi informasi. Perkembangan teknologi sekarang memungkinkan sebuah perusahaan menemukan produk yang diinginkannya kapan saja, baik di hari siang, pagi, maupun malam, di lokasi manapun, di seluruh dunia ini. Nah, semua itu tidak dapat dilakukan tanpa adanya transportasi. Jadi sekarang saya akan mencoba mereview dan menunjukkan video hasil review saya terhadap alat-alat transportasi logistik yang sering digunakan dalam manajemen transportasi logistik. Untuk selanjutnya, langsung saja untuk melihat video yang telah saya buat untuk review alat transportasi logistik. Nah, yang pertama adalah pickup box. Mobil ini sering digunakan untuk pengangkutan bahan-bahan makanan dan bahan-bahan atau barang yang tidak bisa terkena sinar matahari terlalu lama. Mobil ini bisa dikatakan baru dan sangatlah efektif dengan memiliki panjang 4,15 meter, lebar 1,6 meter, tinggi 1,9 meter, dan ground clearance 175 mm. Mobil ini dapat menampung hingga 2100 kg dengan memiliki lebar box 1,6 meter dan panjang box 2,4 meter. Nah, yang kedua ada pickup bak Mitsubishi L300.
pasti sudah tidak asing lagi kan untuk didengar mobil ini. Dengan memiliki panjang 4,1 meter dengan lebar 1,7 serta memiliki tinggi bodi sekitar 1,9, dan ukuran bak mobil ini yaitu memiliki panjang 2,4 meter dengan lebar 1,6 meter serta tinggi 300 mm. Jadi dari segi daya tampung sudah tak perlu khawatir untuk memiliki ukuran bak yang cukup besar. Mobil ini juga sering digunakan untuk mengangkut apapun, barang apapun. Dapat mengangkut barang perabotan, mau barang bahan-bahan makanan, semua pun bisa diangkut menggunakan mobil ini. Selanjutnya ada truk trailer dengan bermerek Hino Ranger. Truk ini memiliki mesin 7.700 cc, memiliki total lebar yaitu 2,45 meter, total panjang 9,4 meter, dan total tinggi 2,6 meter. Truk ini sangat banyak di pasaran dan sering digunakan untuk pengangkutan seperti dalam video tersebut, kontainer dengan lebar dan dapat mengangkut barang yang sangat panjang dan lebar dengan harga yang sangat bisa dibilang terjangkau dengan merek yang lain. Truk ini sangatlah laku di pasaran untuk pengangkutan barang-barang lebar seperti pada video tersebut. Nah, selanjutnya ada truk tronton. Truk tronton ini bermerek Fuso Factor FN62 FHD. Truk ini bisa dibilang sangat laku di pasaran dengan memiliki mesin 7.600 cc ini dapat melakukan akselerasi yang cukup untuk membawa barang-barang yang berat di belakang. Dengan panjang keseluruhan 8,4 meter, lebar keseluruhan 2,5 meter, tinggi keseluruhan 2,6 meter, dan memiliki kap yang di belakang dengan total 6,5 meter. Dengan begitu, truk ini sering dipakai untuk mengangkut barang-barang yang bisa dikatakan besar, seperti dapat mengangkut pasir atau batu barang atau hal-hal lain yang membutuhkan wadah kap yang belakang sangat lebar. Truk ini sangat bisa diandalkan untuk proses manajemen transportasi logistik. Selanjutnya ada kapal laut. Kapal laut merupakan alat transportasi logistik dengan jenis mode transportasi laut. Biasanya kapal-kapal laut digunakan untuk mengangkut barang-barang yang sangat besar dan banyak, karena kapal laut dapat mengangkut banyak barang dan berberat bisa hingga berton-ton yang tidak bisa dilakukan oleh pesawat atau model transportasi udara. Maka kapal laut sangat berguna karena dapat menuju keluar pulau maupun keluar benua dan negara. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Bila kata ada yang tidak dapat berkenan pada kalian, saya mohon maaf. Sekiranya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.